Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Pramista LK, NIM 23074027. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Key Performance Indicator atau KPI. Dengan judul artikel yang pertama yaitu Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan Key Performance Indicator pada PT Internusa Master Niaga. Lalu judul artikel kedua saya itu evaluasi kinerja layanan logistik dengan metode Key Performance Indicator dalam pengelolaan distribusi barang pada JNT Kargo Kediri. Berikut ini adalah contoh artikel yang saya review. Hasil review artikel pertama. Yang pertama metadata. Penulis Putri Handayani dan Supriyono. Judul Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan Key Performance Indicator pada PT Internusa Master Niaga. Jurnal Bima Abdi. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 5, Isu 2 tahun 2025. Halaman 378 sampai 386. Yang kedua, latar belakang. Penilaian kinerja di PT Internusa Master Niaga masih manual, yaitu kurang efisien. Tidak adanya sistem informasi menyebabkan keterlambatan evaluasi. Diperlukan sistem berbasis KPI untuk menilai kinerja secara objektif, cepat, dan akurat. Berikutnya tujuan artikel, yaitu merancang dan menerapkan sistem informasi penilaian kinerja berbasis web menggunakan KPI, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, rancangan metodologi dan pendekatan yang digunakan. Menggunakan metode model waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancang sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian fungsionalitas sistem. Yang kelima, hasil penelitian. Sistem berhasil diterapkan di divisi customer sales. Fitur login, kelola KPI, input nilai, laporan kinerja, meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi penilaian. Yang keenam, batas penelitian. Hanya diterapkan pada satu divisi, yaitu customer sales. Belum mencakup pengembangan karir dan evaluasi organisasi. Belum diuji untuk jangka panjang. Yang ke-7, pendapat. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, solusi digital yang aplikatif, menyederhanakan proses penilaian SDM, selaras dengan transformasi digital industri. Kelemahannya, cakupan terbatas, belum general, tidak ada analisis peningkatan kinerja, kuantitatif, dan fitur masih dasar. Yang kedua, hasil review artikel yang kedua. Metadata, penulis Noval Adi Deswantoro, Valentino Yudo, Farisal M. Kusuma, Yafet Christian, dan Arthur D. Limantara. Judul artikel, Evaluasi Kinerja Layanan Logistik dengan Metode dalam KPI, Pengelolaan Barang Distribusi pada JNT Kargo Kediri. Judul penerbit, Simposium Manajemen dan Bisnis 4 FB. Volume 4, Isu 7, Tahun Terbit 2025. Latar belakang, persaingan logistik meningkat karena pertumbuhan e-commerce. JNT Kargo Kediri menghadapi masalah keterlambatan, kerusakan, dan keluhan pelanggan. Diperlukan metode KPI untuk mengatur dan memperbaiki kinerja distribusi barang secara objektif. Ketiga, tujuan artikel, mengevaluasi kinerja layanan logistik dengan 5 indikator KPI. 1. Ketepatan waktu pengiriman. 2. Ketepatan pesanan. 3. Tingkat kerusakan barang. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Yang kelima, efisiensi biaya. Memberikan rekomendasi peningkatan layanan. Yang keempat, rancangan metodologi pendekatan yang digunakan. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif,
periode Januari-Maret 2025. Responden 4 staf operasional dan 1 supervisor teknik. Wawancara, observasi dan analisis dokumen. Analisis perbandingan hasil aktual dengan standar ideal KPI. Yang kelima, hasil penelitian. Ketepatan waktu pengiriman, yaitu 90%. Baik. Kepuasan pelanggan 80%, cukup baik. Tingkat kerusakan 3% di atas batas ideal. Keluhan pelanggan tinggi, respon lambat, efisiensi biaya cukup baik, tapi boros di pengemasan. Yang keenam, batas penelitian. Hanya 1 cabang lokal, yaitu di Kediri. Responden terbatas sebelum integrasi dengan sistem ERP. Tidak menggunakan survei pelanggan skala besar. Yang ketujuh, pendapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, menggunakan data nyata pelanggan. Yang kedua, memberi rekomendasi praktis bagi perusahaan logistik. Yang ketiga, menunjukkan efektivitas KPI untuk peningkatan kinerja. Kelemahannya, 1. Cakupan kecil. Yang kedua, belum melibatkan teknologi digital lanjutan. Yang ketiga, analisis kuantitatif terbatas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.